Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu pengertian korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, pentingnya pendidikan anti korupsi, upaya pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan, dan upaya yang kita lakukan dalam melawan korupsi. Sementara itu, putusan ringan hakim atas Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah menuai kritik. Publik menilai vonis ringan Harvey mencederai keadilan. Terlebih, kerugian negara akibat kasus ini sangat besar, yaitu 300 triliun rupiah. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus suap dalam kasus. Kejaksaan Agung menetapkan 9 orang tersangka baru dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang izin impor gula yang melibatkan ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Direktur Penyidikan Jaksa Agung. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam konteks hukum, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi. Contohnya termasuk suap, penggelapan dana, atau manipulasi anggaran. Di Indonesia, definisi resmi korupsi tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin seringkali disalahgunakan, akibatnya masyarakat yang paling membutuhkan tidak mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya. Poin kedua yang akan saya bahas yaitu faktor penyebab korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena godaan akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Beberapa faktor penyebab korupsi, yang pertama, kurangnya keteladanan dan kepemimpinan bangsa, rendahnya gaji pegawai negeri sipil, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum, dan peraturan perundang-undangan, faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Poin yang ketiga yaitu dampak masif korupsi. Dampak korupsi sangat masif baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Untuk dampak ekonomi yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi serta penurunan produktivitas. Untuk dampak sosial yaitu meningkatnya kemiskinan masyarakat serta mahalnya harga jasa dan pelayanan. Untuk poin yang keempat yaitu pentingnya pendidikan anti korupsi. Mengapa pendidikan anti korupsi itu penting? Karena korupsi adalah salah satu penghambat utama pembangunan di Indonesia. Dengan pendidikan anti korupsi, generasi muda diajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi sejak dini. Pendidikan ini tidak hanya membantu mencegah korupsi di masa depan, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum dan berintegritas. Selain itu, dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi di sekolah, diharapkan mereka dapat menolak segala bentuk korupsi. Mulai dari hal kecil, seperti mencontek, hingga tidak terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Poin kelima yaitu upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi adalah serangkaian prinsip, strategi, dan tindakan yang dirancang untuk mengatasi korupsi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan dan bisnis. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang pertama ada penegakan hukum. KPK melakukan penyelidikan dan operasi tangkap tangan. Lalu ada pengadilan tipikor mempercepat proses hukum kasus korupsi. Lalu ada Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai dasar hukum. Yang kedua ada pencegahan. Yang pertama transparansi anggaran dan laporan keuangan. Lalu ada digitalisasi layanan publik seperti IKTP. Lalu ada pendidikan anti korupsi di sekolah dan kampus. Yang ketiga, peran masyarakat, yaitu melaporkan adanya dugaan korupsi ke KPK. Serta mengawasi penggunaan dana publik. Yang keempat, integritas aparatur negara.
Yang pertama ada LHKPN untuk pelaporan kekayaan pejabat dan sanksi tegas bagi pelaku korupsi. Poin yang keenam, tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan. Tindak pidana korupsi telah menjadi permasalahan serius sepanjang sejarah manusia dan bukan merupakan fenomena baru. Korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Berikut adalah beberapa dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa korupsi merugikan keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai revisi undang-undang sebelumnya yang memperjelas definisi korupsi dan hukuman bagi pelakunya. Yang ketiga, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku korupsi dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal 200 juta hingga 1 miliar. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga memiliki peran penting dalam menegakkan hukum. KPK bertugas melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi, terutama yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar. Poin yang ketujuh, upaya yang kita lakukan dalam melawan korupsi. Sebagai warga negara, kita semua memiliki peran penting dalam melawan korupsi. Dimulai dari diri sendiri, kita bisa menolak untuk memberi atau menerima suap, melaporkan tindakan korupsi di sekitar kita, dan menjadi teladan dalam hal kejujuran. Contohnya, kita bisa mempraktekkan kejujuran dalam hal sederhana, seperti mengembalikan barang yang bukan milik kita atau melaporkan penggunaan dana yang tidak transparan di lingkungan sekitar. Kita bisa ambil dalam kasus besar seperti korupsi tambang nikel, yang mengingatkan kita bahwa korupsi bukan sekedar masalah individu, melainkan masalah sistematik yang hanya bisa diberantas melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat. Mari bersama kita lawan korupsi. Korupsi adalah musuh kita bersama. Dengan pendidikan anti korupsi, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berintegritas. Mari kita mulai perubahan dari diri sendiri untuk Indonesia yang lebih baik.